Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Ini adalah konten eh, video pembelajaran dari saya sebagai pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, waktu kontrak di awal-awal perkuliahan itu adalah 11 kali pertemuan, ya, tatap muka, dan tiganya itu adalah dua konten pembelajaran, dua konten video dari mahasiswa dan satu dari saya. Ini adalah konten atau video pembelajaran dari saya begitu. Nah, di mata kuliah Pancasila ini. Oke, teman-teman semua, ya, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sangat penting kita pelajari, bahkan itu dipelajari dari SD sampai perguruan tinggi. Kenapa penting? Karena itu adalah landasan dasar negara, filosofi bangsa Indonesia, guidance atau petunjuk atau arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu beberapa kali diamandemen, bahkan empat kali diamandemen. Tetapi kalau Pancasila itu ternyata tidak bisa diubah. Karena sebagaimana saya katakan, ya, kita diskusikan waktu pertemuan sebelumnya bahwa merubah Pancasila berarti telah merubah atau merusak atau menghancurkan bangsa Indonesia begitu. Artinya apa? Yang boleh dirubah itu hanya konstitusi saja, ya, disesuaikan dengan perkembangan bangsa Indonesia misalnya. Tetapi kalau dasar negara, filosofi bangsa itu tidak bisa dirubah. Kalau merubahnya berarti adalah merubah bangsa Indonesia gitu. Jadi itu. Kemudian eh, apa namanya? Sejak awal, sejak dirumuskan nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar negara, ya, kita tahu bahwa ada beberapa tokoh, ya, the founding father kita merumuskan Pancasila itu, misalnya si Soekarno. Kita tahu bahwa Soekarno itu kan menawarkan waktu di sidang BPUPKI itu ada 5, ya, panca, ya, kemudian ada Trisila, ada Ekasila. Ya, Soekarno pernah menawarkan, kalau saudara tidak suka dengan angka 5, maka saya tawarkan Trisila, kata Soekarno, ya. Kemudian kalau saudara tidak setuju atau tidak mau menggunakan angka 3, maka digunakan monosila atau ekasila misalnya, yaitu gotong royong. Kan Pancasila itu di dalamnya sesungguhnya ada nilai-nilai gotong royong, kata Soekarno waktu sidang BPUPKI. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila yang kita kenal sekarang itu, yang ada sebagai landasan bangsa Indonesia itu ternyata merumuskan itu sangat, ya, sangat sangat dinamis waktu itu, ya. Misalnya si Soekarno merumuskan, ternyata Soekarno itu awalnya merumuskan bukan ketuhanan yang Maha Esa dulu sila pertama, tapi adalah kebangsaan Indonesia. Ya. Kemudian Soekarno merumuskan yang kedua ada internasionalisme. Yang ketiga adalah bermufakat. Yang keempat adalah misalnya kesejahteraan. Dan justru yang terakhir adalah ketuhanan waktu Soekarno merumuskan Pancasila itu gitu. Sementara kalau di Trisila, ya, di Trisila itu misalnya sosio nasionalisme misalnya, sosio demokrasi dan ketuhanan. Sekali lagi adalah nilai-nilai ketuhanan itu waktu dirumuskan ternyata misalnya Muhammad Yamin ada berapa, si Soekarno ada berapa, tapi kalau kita fokuskan kepada Soekarno, ternyata setiap baik di rumusan Pancasila maupun Trisila ternyata nilai-nilai ketuhanan itu ternyata paling bawah begitu. Dan yang terakhir Ekasila itu, ya, itu kan rangkuman, ya, makanya istilahnya diperas lagi. Kalau saudara tidak setuju dengan angka 5, maka diperas lagi menjadi Trisila. Kalau tidak setuju dengan angka 3, maka diperas lagi jadi Ekasila, kan begitu. Ya. Nah, bagaimana pengimplementasian dan mengamalkan Pancasila dan bagaimana pemahaman masyarakat, pemahaman kita terhadap nilai-nilai Pancasila, ya, dari ketuhanan, kemanusiaan, dan sampai ke sila yang kelima begitu. Nah, ada fenomena yang menarik akhir-akhir ini, saya kira saya kaitkan langsung, ya, dengan misalnya dengan yang fenomena yang terjadi di media sekarang. Misal dengan disahkannya, ya, misalnya KUHP tanggal 6 Desember kemarin, ya, ada beberapa penolakan pasal yang dari sekelompok masyarakat, dan itu diangkat oleh media, misalnya pasal terhadap zina, ya, atau pasal terhadap cohabitation. Cohabitation itu hidup bersama tetapi tanpa menikah begitu. Dan ada juga dari beberapa
sekelompok ya, saya tidak sebutkan namanya, ada beberapa sekelompok yang mengatakan bahwa seandainya pasal zina ini diterapkan itu bisa mengancam para wisata. Pasal pasal yang melarang cohabitation ini, hidup bersama tanpa ikatan nikah ini bisa mengancam para wisata. Nah, ini sesuatu yang menarik dipelajari dari sisi kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Apakah sila ketuhanan, apa sila kemanusiaan, apa sila kemasyarakatan gitu, atau sila yang lain misalnya. Ya tentunya berbeda ya kalau kita bangsa Indonesia, di dalam negara Indonesia itu adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila itu ada sila ketuhanan. Nah, sekarang kita deteksi apakah dalam nilai-nilai ketuhanan itu berarti merujuk kepada nilai-nilai agama. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai agama itu membolehkan hidup bersama tetapi di luar ikatan perkawinan? Ya. Begitu juga dalam nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan Indonesia sekalipun adalah nilai-nilai HAM di situ, HAM itu sekali lagi bisa dibatasi. Undang-undang HAM mengatakan begitu, konstitusi juga begitu, dikatakan bahwa HAM itu tidak sebebas-bebasnya. Apalagi tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Nilai kemasyarakatan artinya apa? Nilai-nilai yang hidup atau local wisdom yang ada dalam masyarakat. Misalnya tadi kan hidup bersama tanpa menikah. Apakah dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kearifan lokal, atau misalnya dalam hukum adat itu dibenarkan atau tidak begitu? Artinya apa? Kalau kita kaitkan misalnya dengan fenomena yang sekarang itu, misalnya penolakan beberapa pasal dalam KUHP itu, sesungguhnya itu adalah kalau kita mencerna, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila, itu sesungguhnya sudah sangat cocok, sangat bertentangan sekali kalau seandainya itu zina atau cohabitation itu dibenarkan di Indonesia begitu. Jadi saya kira itulah ciri khas atau kekhususan atau pandangan Indonesia berkaitan dengan beberapa masalah, misalnya tadi cohabitation atau hidup bersama tanpa pernikahan itu, yang sesungguhnya sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, sehingga wajar dirumuskan atau dilarang dalam KUHP kita begitu, KUHP yang baru disahkan itu gitu. Jadi saudara boleh saja membawa nilai-nilai yang dari luar itu, tetapi harus difilter, harus di bridging, harus disaring melalui nilai-nilai hukum, melalui nilai-nilai Pancasila begitu. Jadi sekali lagi semua nilai-nilai yang dari luar itu harus difilter atau disaring dulu menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi HAM itu tidak HAM seperti yang ada di Barat misalnya, harus diukur atau diuji melalui Pancasila, melalui konstitusi. Jadi barulah bisa diterapkan di Indonesia. Nah, sehingga tidak sama HAM atau kemerdekaan atau misalnya tadi nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya itu sangat dijunjung tinggi di bangsa Indonesia. Kemudian di beberapa negara barat misalnya tidak terlalu memperhatikan itu, sehingga wajar rumusan ketentuan yang ada di Indonesia, ya pengaturan-pengaturan yang ada di Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain, tidak boleh disamakan dengan bangsa lain. Saya kira begitu ya, mungkin saudara bisa meresum atau membuat catatan khusus berkaitan dengan masalah ini ya, berkaitan dengan fenomena yang ada sekarang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Saya kira begitu saja untuk mata kuliah Pancasila ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.